Anggota kelompok, Sukma Afiana Ji, Tari Sulis, Fatia, Yuni Apriani, Sarina Gaisani. Daftar isi: 1. Perkenalan anggota kelompok, 2. Konsep dasar, 3. Desentralisasi, 4. Penggolongan biaya, 5. Pengukuran kinerja, 6. Syarat pengukuran kinerja. Konsep dasar. Konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu informasi yang menyangkut aktifan, pendapat, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, biaya masa lalu. Biaya masa lalu adalah biaya yang digunakan dalam proses perencanaan seperti budget. Yang kedua adalah biaya masa datang. Biaya masa datang adalah biaya sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seseorang dalam bentuk laporan, seperti laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Informasi ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja manajer, memantau pelaksanaan anggaran, dan memungkinkan pengelolaan aktivitas yang efektif dan efisien. Desentralisasi. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban terjadi desentralisasi. Desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada manajer tingkat lebih rendah. Hal ini memungkinkan mereka mengambil keputusan secara independen. Desentralisasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manajer puncak terbebas dari kesibukan memecahkan masalah strategis. Yang kedua, adanya tambahan tanggung jawab dan wewenang membuat kepuasan kerja meningkat dan kegiatan berjalan lebih baik. Yang ketiga, para manajer memiliki kendali strategis yang lebih besar. Yang keempat, para manajer lebih mudah atau lebih leluasa dalam mengungkapkan kreativitas mereka. Yang kelima, desentralisasi membuat dalam membuat sebuah divisi lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi manajemennya. Penggolongan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban. Penggolongan biaya dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi 2, yaitu biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan. Yang pertama ada biaya terkendalikan. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan biaya tak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada contoh dari biaya terkendalikan. Biaya terkendalikan yaitu contohnya yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya overhead variable. Terus berikutnya ada contoh biaya tak terkendalikan. Biaya tak terkendalikan contohnya yaitu pertama ada biaya penyusutan, yang kedua ada biaya asuransi, dan yang ketiga adalah biaya overhead administratif. Pengukuran kinerja. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program investasi dan akuisisi yang dilakukan. Adapun 4 elemen pokok dari pengukuran kinerja. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, sasaran, dan juga strategi organisasi. Strategi adalah cara yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan tujuan dan juga sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut dapat ditentukan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, selanjutnya dapat ditentukan indikator dan juga ukuran kinerja secara tepat. Selanjutnya yang kedua adalah merumuskan indikator dan juga ukuran kinerja. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan juga strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci.
Selanjutnya yang ketiga adalah mengukur tingkat ketercapaian, tujuan, dan sasaran-sasaran organisasi. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator kinerja dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Terakhir yaitu elemen evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi. Syarat pengukuran kinerja. Syarat pengukuran kinerja meliputi beberapa aspek yang harus dipenuhi agar pengukuran kinerja dapat efektif dan akurat. Adapun beberapa syarat pengukuran kinerja, yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas terkait dengan sasaran perusahaan. Pengukuran kinerja harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta terkait dengan sasaran organisasi sehingga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Syarat yang kedua yaitu dapat diukur secara objektif dan harus relevan dengan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja harus dapat diukur secara objektif dan relevan dengan tujuan perusahaan, sehingga hasilnya dapat dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Syarat yang ketiga yaitu memiliki data yang akurat dan dikumpulkan dari sumber yang andal serta melalui proses pelaporan yang benar. Pengukuran kinerja memerlukan data yang akurat dan dikumpulkan dari sumber yang andal serta melalui proses pelaporan yang benar, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Syarat yang keempat yaitu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk membandingkan kinerja. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk membandingkan kinerja dan mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Syarat yang terakhir yaitu harus memahami proses dan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasilnya. Pengukuran kinerja harus memahami proses dan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasilnya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Dengan memahami syarat-syarat ini, pengukuran kinerja dapat lebih efektif dan akurat dalam menilai kinerja organisasi dan individu serta membantu dalam pengambilan keputusan yang